Ustaz. Ya Ustaz, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalatu wabarakatuh. wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih pegang nama iman, Islam dan kesehatan, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian Zoom ini ya dalam rangka thalabul ilmi. Salam berikan salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Abdi, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, pada pagi ini kita membahas masalah metode dakwah Al-Quran. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan. Silakan Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fihi kama hibdallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin masyakin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah kiram yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita di kitab metodologi dakwah Al-Qur'an atau Nahjud Dakwah fil Qur'an karangan Syekh Hafiz Shalih di bab yang ke-5 yaitu memahami makna syarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim ajmain. Izin Ustaz, halaman berapa Ustaz? 160 Pak. 60 ya. Maaf 162. 62 ya. Oke Ustaz. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yata'allaha wa rasul wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah, Rasul, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka telah sebaik-baiknya teman, kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa makana lil mu'minin wa la mu'minat idza qala Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyar min amrihim wa may ya'sillaha wa rasul faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah memberikan satu keputusan tentang satu urusan, bagi mereka masih ada pilihan lain tentang urusan itu. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sesat-sesatnya. Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bab yang kelima tentang memahami makna syarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Ini menjadi perkara yang urgent sebagaimana yang kami sampaikan pekan lalu, bahwa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan itu adalah perkara yang wajib dilakukan bagi seorang muslim.
dengan memahami mana perkara yang dihukumi wajib, mana yang dihukumi sunnah, mana yang dihukumi mubah, bahkan mana yang dihukumi haram dari af'alnya Rasulullah SAW untuk kita amalkan. Hanya saja untuk perkara-perkara yang sifatnya perkara yang ketika kita kaji nanti itu kita temukan adalah perkara yang memang dicontohkan dan diharuskan untuk dilakukan oleh umatnya, adalah perkara yang wajib untuk kita jalankan. Karena hari ini boleh diakui atau tidak, umat Islam ini terjebak dalam proses mendakwahkan Islam khususnya. Tidak jarang kita tidak lagi mengikuti Rasulullah SAW sebagai teladan. Dalam proses mendakwahkan Islam, tidak jarang di antara kita, kelompok-kelompok Islam hari ini, mengikuti kebiasaan para misionaris dalam menyampaikan agamanya. Sporadis dengan doktrinitas, tapi kesulitan dalam konsep pengamalan. Ada sebuah ciri dalam dakwah Rasulullah SAW bahwa dakwah Rasulullah SAW ditujukan untuk menjadikan Islam ini sebagai agama yang mendapatkan posisi yang tinggi. Di dalam Al-Quran, 3 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kalimatnya bahwa Al-Quran diturunkan itu liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dimenangkan atas segala agama, baik dalam konsep ritualitas termasuk dalam konsep ideologi. Artinya, kalau kita baca Sirah Nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan agama ini, menawarkan agama ini kepada kelompok-kelompok manusia, itu ditujukan untuk memposisikan kemenangan agama Islam itu sendiri. Karena karakter Islam, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada satu hal pun yang mengalahkan ketinggian Islam. Namun, dalam konteks hari ini, banyak di antara kaum muslimin yang terjebak pada pemahaman yang keliru terhadap agamanya. Sehingga tidak jarang mereka jatuh kepada teori-teori komunikasi yang itu tak sejalan dengan teori-teori akidah, tidak sejalan dengan teori-teori keimanan, tidak sejalan dengan teori-teori dakwahnya Rasulullah SAW. Maka penting bagi kita melakukan proses koreksi terhadap amaliyah kita, apakah sejalan dengan amaliyah Rasulullah SAW, baik itu dari sisi tujuannya, lebih-lebih dari sisi metodologi dan caranya, termasuk dalam perkara dakwah. Karena hari ini kalau boleh jujur, tadi kami katakan bahwa ada kelompok-kelompok muslim yang dalam konsepsi dakwahnya, cara berdakwahnya, dia mengikuti teori cara berdakwahnya Bunda Teresa dalam membangun unsur kemanusiaan. Artinya mengedepankan unsur perasaan melebihi unsur ketaatan. Ada juga yang dalam konteks politiknya mengikuti Adam Smith, di mana menstandarisasikan kebenaran bukan kepada kekuatan dalil, tapi lebih menstandarisasikan kebenaran pada banyaknya pengikut. Padahal kalau kita buka Al-Quran, kalimat yang mengandung unsur aksaran nas, kebanyakan manusia, cenderung digambarkan secara negatif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah Allah mengatakan aksaran nas la ya'lamun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Rasulullah SAW, andai kata kau mengikuti kebanyakan manusia, sungguh kebanyakan manusia itu akan membawa engkau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
ini titik krusial bagi kita, bahwa bagaimana kita menjadikan kehidupan Nabi SAW, kehidupan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan kita. Apatah lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan stempel, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi dirimu apa yang ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah uswah terbaik, teladan terbaik. Baik dalam perkara pribadi, lebih-lebih dalam perkara agama, tidak ada satu orang pun yang lebih memahami agama ini ketimbang Rasulullah SAW. Dakwah kepada Allah mengharuskan kita untuk berhukum secara totalitas dengan dalam seluruh aspek kehidupan, itu dengan hukum Allah. Artinya apa? Dakwah yang menyeluruh kepada seluruh aspek kehidupan dari sisi bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawab dan penghisapan atas setiap perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan. Karena itu, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita agar kita mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya dalam kehidupan ini. Kita juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara-perkara tersebut. Selain itu, harus ada unsur ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dirinya, tentang ibadahnya, tentang hubungannya dengan sesama, tentang komunikasi dia dengan keluarganya, dengan masyarakatnya. Karena sebagaimana dikatakan para ulama, takut itu adalah satu di antara unsur ketakwaan. Karena para ulama mengatakan bahwa unsur ketakwaan itu minimal 3. Pertama, khauf, itu rasa takut. Yang kedua, roja, rasa harap. Yang ketiga, mahabbah, rasa cinta. Maka ketakutan kita, bahkan sebagian orang ketika disebut kata takwa atau takwa itu, mereka lebih mendefinisikan pada takut. Itu lebih utama. Takut pada apa? Pada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan agama ini sesuai dengan keinginan Allah. Dakwah kepada Allah berarti dakwah untuk menjadikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu yang tinggi dan tertinggi di atas kalimat-kalimat kafir yang terhina. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan Islam dalam beratas kehidupan, baik itu pribadi, masyarakat maupun negara, adalah sebuah keharusan. Bukan hanya sekedar ada, melainkan harus mampu dimenangkan oleh atas seluruh agama, yang termasuk juga agama-agama musyrik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat tadi yang kami bacakan tadi mengatakan, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu nggak setuju, walau karihal munafikun, walaupun orang-orang munafik itu tidak meridhoinya. Itu sebuah realita yang Allah sendiri sudah mengabarkan bahwa kalau kita dakwahkan Islam kepada manusia, maka akan ada reaksi perlawanan yang dimunculkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir serta orang-orang fasyik. Termasuk juga orang-orang munafik yang itu menganggap bahwa dakwah kepada Islam ini sebagai perkara yang tidak memahami konteks kehidupan manusia, bahwa manusia itu terdiri dari berbagai macam latar belakang keagamaan. Kalau ini sempat muncul di kalangan Muslim, ini fatal. Secara tidak langsung, artinya dia sedang menuduh Rasulullah SAW dalam proses dakwahnya itu tidak memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, ini keliru besar. Kenapa? Ketika kita mendakwakan Islam kepada seluruh manusia, sebenarnya kita sedang menawarkan suatu kebaikan. Yang kebaikan itu bukan berasal dari manusia itu sendiri, tapi memang melekat kepada ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Islam. Allah
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan stempel klaim. Dan ini klaim bukan main-main, langsung dari Allah yang Maha tahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh kami telah menurunkan, mengutus engkau Muhammad. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Allah tidak mengatakan rahmat lil muslimin, Allah tidak mengatakan rahmat lil mukmin, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan rahmat lil alam, bukan membatasi pada lil insan saja. Sehingga ketika kita mendakwahkan Islam, mengajak mereka kaum muslimin bahkan makhluk seluruh dunia itu untuk tunduk kepada Islam, terlepas bahwa mereka mau memilih masuk Islam atau tidak. Sejatinya kita sedang mengarahkan manusia kepada rahmatnya Allah, mengarahkan manusia kepada kemuliaan. Karena ajaran-ajaran Islam, kalau kita telusuri, itu memastikan kita berada dalam kemuliaan. Ada beberapa perkara yang Rasulullah SAW, para ulama menggariskan bahwa ketika Islam itu diterapkan, ditegakkan, bahwa agama Islam ini difungsikan. Maka sidut syariahnya itu untuk hifzuddin, menjaga agama, hizbud daulah, menjaga negara, hizbud nasab, menjaga nasab, hizbud akal, menjaga akal, dan lain sebagainya. Setidaknya ada 8 poin yang betul-betul dijaga oleh Islam ketika Islam itu diterapkan. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia. Setiap manusia itu ingin terjaga hartanya, terjaga marwahnya, terjaga kehormatannya, terjaga darahnya, terjaga agamanya, terjaga negaranya. Dan ini sifat alami kemanusiaan, bukan sesuatu yang muncul dengan hanya menitik beratkan pada Islam itu sendiri. Tidak. Itu yang merupakan karakter yang semua diinginkan oleh semua manusia tanpa melihat lagi batasan. Namun kadang-kadang yang masih menjadi muskil di antara kita adalah bagaimana kita menerapkan Islam dan menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat. Ada di antara kita masih rancu. Maka solusi terbaiknya adalah bagaimana kita mengembalikan proses penerapan Islam dan proses pendakwahan Islam itu sebagaimana apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai jalan yang lurus bagi kita. Bukankah Nabi SAW mengingatkan kepada kita, telah kutinggalkan kepada kalian 2 perkara, kalau kalian berpegang teguh kepada 2 perkara itu, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, maka ketika kita bicara konsepsi dakwah kepada jalan yang lurus, itu harus terikat kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perkara fikrahnya, lebih-lebih dalam perkara thariqahnya. Di mana fikrahnya adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewujudkan Islam dalam realitas kehidupan dengan menjadikan kalimat Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimat tertinggi. Jadi fikrahnya adalah mewujudkan Islam dalam realitas kehidupan, namun dan thariqahnya adalah dengan menjalankan apa yang pernah digariskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam jalan yang lurus itu, yaitu Nabi SAW melakukan dakwah dengan dakwah kepada pemikiran yang modelnya dengan melakukan taskib murakas, pembinaan kepada individu-individu, kemudian taskib jama'i, pembinaan kepada jamaah, kemudian tafa'ul ma'al ummah, berinteraksi dengan umat, menyampaikan dakwah itu secara luas, dan istilahul hukmi, penegakan hukum dengan tegaknya sebuah negara yang menerapkan aturan Islam.
Ini yang dicontohkan Rasulullah SAW, baik oleh Rasulullah SAW sendiri maupun para pengikutnya. Termasuk kita yang mengatakan diri kita mengikuti Rasulullah SAW harusnya menjadikan proses dakwah kita, tujuan dakwah kita, arah dakwah kita, dan metodologi dakwah kita mengikuti arah, tujuan, metode, dan model dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena walaupun Rasulullah SAW diberikan petunjuk, tapi tetap kedudukan Rasulullah SAW sebagai manusia biasa. Artinya, tetap kita punya kesempatan untuk mencontoh Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya kesempatan, kewajiban untuk mencontoh Rasulullah SAW. Wa ma atakum rasul fawudhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ikutin, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang sangat jelas adalah dakwah tersebut bertujuan untuk menentukan seluruh aktivitas sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dakwah yang dilakukan adalah bagaimana menjadikan Islam sebagai kaidah, sebagai standar, atau bahasa lainnya menjadikan Islam sebagai sudut pandang, sebagai kacamata dalam menilai satu perkara. Nah, apapun perkaranya, yang hari ini kadang-kadang jujur kita diakui atau tidak, ada konsepsi dakwah yang bahkan dalam kehidupan ini ketika menilai sesuatu, kaum muslimin tak lagi menilai berdasarkan hukum syariat, tak lagi menimbang berdasarkan hukum syara, tapi lebih kepada perasaan, lebih kepada unsur-unsur yang bahkan kadang-kadang bertentangan dengan unsur agama yang dia anut. Maka inilah urgensitas bagaimana kita memahami pemahaman terhadap makna syirah nabawiyah, bahwa syirah nabawiyah itu adalah perkara yang merupakan hukum syarak bagi kita untuk kita ikutin dan kita jalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hari ini banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengakui bahwa dakwah Rasulullah SAW itu adalah dakwah politik. Tapi kalau kita membaca dengan jeli syirah nabawiyah, apa yang disebutkan Profesor Qol Ahji dalam syirah, kitab syirah yang dia tulis, syirah nabawiyah yang beliau tulis, itu beliau secara jelas mengatakan bahwa ada sisi-sisi politik yang hari ini tak bisa kita, belum banyak kaum muslimin yang mencerna itu dalam proses dakwah Rasulullah SAW, bahwa dakwah Rasulullah SAW itu mewujudkan sebuah institusi politik yang mampu menjadikan agama ini memiliki pelindung. Rasulullah SAW itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dengan cara yang siddiq, yang benar, keluarkan aku dengan cara yang siddiq, yang benar tadi, dan berikan kepadaku sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Menolong apa? Menolong agama, termasuk juga menolong pribadi. Hanya saja yang menjadi fokus Rasulullah SAW adalah menolong agamanya. Makanya kalau kita ulitin apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan atau tawaran yang diberikan oleh pamannya antara mengikuti diberikan harta, tahta, wanita dengan catatan meninggalkan dakwah itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak akan berhenti kecuali Islam itu menang atau aku yang binasakannya. Jadi standarisasinya adalah kemenangan Islam, bukan kemenangan individu, personal. Sementara hari ini banyak di antara kaum muslimin yang memfokuskan pada pemenangan individu, pemenangan pribadi muslim, bukan kemenangan Islam itu sendiri. Ini kan agak bertentangan konsepnya.
Sehingga karena bertentangan konsepnya dengan apa yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, ya tidak usah heran kalau hasilnya juga akan sangat bertentangan dengan apa yang diwujudkan oleh baginda Rasulullah SAW. Menang personal muslimnya, tapi Islamnya tidak menang. Dalam artian aturan Islam itu masih terabaikan. Kalau aturan Islam terabaikan, waman arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, kata Allah. Itu jaminan dari Allah. Siapa yang lari dari peringatanku, yaitu Islam, maka yang dia dapatkan adalah kehidupan yang dongka. Kalimat dongka itu para mufassir mengatakan bukan hanya sempit, tapi sempit yang menghinakan, sempit yang merendahkan, sempit yang membuat dia susah secara fisik, lebih-lebih susah secara perasaan. Kenapa? Karena betul-betul direndahkan oleh kehidupan. Maka dari itu, persoalan yang sangat jelas adalah dakwah tersebut bertujuan untuk menundukkan seluruh aktivitas manusia sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menuntut agar menjelaskan kepada manusia bahwa hukum asal perbuatan itu terikat kepada hukum syara. Al-aslu fil af'an di fi hukum syari'. Hukum asal perbuatan itu terikat kepada hukum syariat. Ini yang kaidah ini mungkin tidak populer. Kenapa? Yang populer itu adalah kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Yang ini diartikan oleh sebagian besar kaum muslimin, sesuatu yang dimaksud adalah semua, baik itu perkataan maupun perbuatan. Ini sebuah kekeliruan ketika menyandarkan perbuatan pula dengan konsepsi asya. Kenapa? Karena hukum perbuatan berbeda dengan hukum kebendaan. Kalau hukum benda itu dua, kalau tidak halal, haram. Maka secara logika berpikir kita, ya betul, hukum asal kebendaan itu adalah mubah, kecuali ditemukan dalil yang mengharamkan. Kenapa? Ada ayat umum yang menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ini. Dalam hadis qudsi Allah katakan untuk manusia. Jadi semua alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, hukum asalnya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kecuali beberapa perkara yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan untuk ujian kepada manusia. Apakah dia mengikuti hawa nafsunya atau dia tetap sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahkum bainahum bima anzalallah wa tattabi' ahwa'ahum, kata Allah. Berhukumlah, aturlah hidupmu dengan apa yang diturunkan Allah, jangan kau ikutin hawa nafsumu, kata Allah. Ini satu legalitas dalam konsepsi berpikir seorang muslim. Artinya, bagaimana dakwah itu mengarahkan kita untuk tunduk kepada hukum syariat secara penuh. Demikian juga kejelasan tersebut menuntut kita untuk menjelaskan bahwa setiap hukum syara itu harus dikaji dan digali dari dalil-dalil yang dibawa oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disebutkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis Nabi SAW, serta apa yang disebutkan oleh keduanya. Artinya dalil syariat itu semata-mata merupakan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dibawa oleh wahyu. Dengan kata lain, tiap muslim harus meyakini bahwa syariat kita adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak difungsikan kecuali sebatas untuk memahaminya. Sebab akal bukanlah pembuat syariat, melainkan sarana untuk pemahaman. Yang hari ini kadang-kadang tak jarang di antara kita yang menjadikan akal sebagai standar. Kalau tidak cocok menurut pemikiran kami, tidak logis, maka tinggalkan. Bahkan kalimat ini sampai pada meninggalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Ini terutama kepada kaum logisme. Ya. Kita ingat tahun 2015 bagaimana seorang profesor perempuan itu mengatakan ayat tentang larangan orang muslimah menikah dengan laki-laki kafir itu tidak sejalan lagi dengan kehidupan hari ini.
Apa kata dia? Berdasarkan hitungan logika dia, bahwa ayat itu muncul saat kaum muslimin berada dalam kondisi akidahnya masih lemah. Sehingga kalau nanti dibiarkan orang kafir menikah dengan kaum muslimahnya, maka mereka akan cenderung jatuh kepada kekafiran. Dia contohkan kalau dirinya, kalau saya nikah dengan orang kafir pun itu nggak akan pernah saya jadi kafir. Ini logisme yang dia munculkan. Padahal konsepsi ayatnya enggak begitu. Allah memang melarang mutlak seorang laki-laki kafir menikahi perempuan muslim. Kenapa? Karena bukan bicara tentang logisme. Apakah dia akan berpindah? Kalau bahasa anak muda sekarang lock out. Enggak, bukan itu. Tapi lebih kepada standarisasi kepemimpinan. Bahwa ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan, maka standarisasi kepemimpinan pindah kepada suaminya. Dan Allah di ayat yang lain mengatakan tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang mukmin. Jalan pernikahan itu adalah jalan bagian dari proses seorang kafir menguasai seorang muslimah. Kenapa? Karena seorang perempuan itu akan menjadi makmum bagi seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Ini kalimat-kalimat Allah jangan didudukkan hanya konsepsi logisme yang tidak berdasar. Kalau mau pakai logisme, maka logisme itu yang didasarkan kepada dalil, bukan yang didasarkan pada hawa nafsu. Dan ada beberapa konsepsi amaliyah yang itu memang harus bertentangan dengan logisme. Kami kemarin kan mencontohkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu harus mencampakkan konsepsi logisme dalam menjalankan perintah Allah. Bayangkan ketika berhadapan dengan penyihir Fir'aun yang melemparkan 2 talinya kemudian berubah menjadi ular, Musa sedang memegang tongkat, Allah perintahkan lempar tongkatnya. Bukan disuruh ayunkan tongkatnya, pukulkan ular itu dengan tongkatmu, tidak. Tapi disuruh Allah lemparkan, lepaskan pegangan tongkat itu dari pegangan tanganmu. Kalau bicara logis, ini perintah nggak logis. Kalau logismenya manusia, dalam tanda petik, itu nggak logis. Kenapa? Karena di saat sedang genting, malah alat bantu untuk perlindungan diri disuruh Allah lempar. Itu kalau pakai logisme manusia. Tapi kalau kita pakai logisme Allah ingin mengatakan jangan pernah bersandar kepada sesuatu yang lain kecuali diriku. Aku bisa melindungimu dengan caraku. Dan dibuktikan Allah. Ketika Musa melemparkan tongkatnya, Allah takdirkan tongkat itu memakan kedua ular penyihir Fir'aun. Sama ketika sedang dikepung oleh sedang dikejar oleh pasukan Fir'aun, sedangkan di depan Musa itu berhadapan dengan Laut Merah, tiba-tiba perintahnya Allah suruh lempar tongkatnya. Malah secara logika, kita mengatakan bahwa harusnya tongkat itu bisa dijadikan senjata setidaknya untuk bertahan. Kalaupun tak bisa menang, setidaknya ada kesempatan untuk bertahan. Jangan sampai mati konyol. Ternyata Allah perintahkan disuruh lempar tongkat tadi ke lautan. Karena Musa logismenya lebih kuat, konsepsi logisme akidah dia daripada logisme akal, maka dia nggak peduli lagi, nggak mikir karena kalau dilempar tongkat dengan apa aku berlindung, bertahan. Tapi dia pahami bahwa perintah Allah itu lebih mutlak untuk dijalankan. Maka Allah buktikan ketaatan Musa dengan cara Allah membelah lautan agar Musa bisa berlari melewati, meninggalkan kejaran dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan alhasil Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Ini memberikan semacam ibrah kepada kita bahwa bagi seorang muslim keterikatan kepada hukum syariat itu tidak bisa hanya dinilai dari konsepsi logisme saja, tapi lebih kepada penegakan hukum dan ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW.
Dakwah adalah yang bertolak dari kejelasan, bukan hanya dalam aspek umum seperti ungkapan wahai manusia berkembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Tuhan kalian. Kenapa? Karena seruan seperti ini adalah ungkapan umum yang tidak cukup untuk menjelaskan kepada manusia mengenai apa yang dimaksud dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seruan dakwah tersebut wajib dibangun berdasarkan kesadaran dan pemahaman, kejelasan dan pembuktian, serta argumentasi yang terlepas dari berbagai ambiguitas, serta mampu menghapus kekaburan. Dan cara agar kita bisa lepas dari kekaburan, lepas dari ambiguitas, lepas dari kesamaran dalam menjalankan itu adalah dengan meneliti kembali sirah nabawiyah, meneliti kembali kehidupan Rasulullah SAW dalam segala aspek, bukan hanya aspek akhlaknya, tapi juga aspek politiknya. Bukan hanya aspek politiknya, tapi juga aspek yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi Rasulillah uswatun hasanah, kepada diri Rasulullah SAW seluruh bagiannya, seluruh elemennya itu adalah contoh terbaik. Kalau kita seorang pengemban dakwah, maka yang kita contoh adalah dakwahnya. Kalau kita ingin melihat kehidupan Nabi SAW potret pada sisi ayahnya, kita fokus pada posisi kedudukan dia sebagai ayah. Apa yang menjadi latar belakang pemilihan pasangan, apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan pemilihan itu sendiri, dan segala perkara yang menyangkut di dalam. Kalau kita sebagai pengemban dakwah, pengemban risalah, maka menjadikan kehidupan Rasulullah SAW itu sebagai contoh dengan menilai mana perkara-perkara uslub, mana perkara-perkara uruk, mana perkara-perkara usuliyah, mana perkara-perkara yang sifatnya thariqah dalam dakwah Rasulullah SAW, dan kita nggak boleh berpindah dari itu. Harus dipetakan secara sempurna agar kita tidak lagi terjebak pada ambiguitas pengamalan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Memahami ide yang diseru, memahami tata cara mengimplementasikannya, dan memahami masyarakat yang diseru, serta memahami berbagai realitas dan peristiwa yang menjadi objek pemikiran dan hukum. Ini merupakan perkara mutlak dalam proses kehidupan kita sebagai pengemban dakwah. Dakwah didasarkan pada kejelasan, menuntut untuk memahamkan kepada manusia akan realitas mereka dan memahamkan kepada manusia apa yang diserukan kepada mereka. Perintah seperti ayat yang muncul di dalam Al-Quran, misalnya tentang kepemimpinan. Ini menjelaskan kepada kita realitas bahwa salah satu dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bagaimana kepemimpinan umat itu kembali kepada kepemimpinan yang didasarkan kepada hukum syara, kepemimpinan yang bisa membangun ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Dari ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum, itu memberikan satu trigger kepada kita, satu pemahaman kepada kita bahwa salah satu poin dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara bagaimana kita meletakkan kepemimpinan yang kepemimpinan itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya para mufassir mengatakan terkait ayat Allah ini, Allah mengatakan ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum, itu memberikan semacam penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan bangunlah ketaatan kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak. Makanya pada kalimat Allah dan Rasul, Allah sandangkan kalimat ati Allah, tapi kepada pemimpin kosong. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Ya. Hanya dengan disambungkan huruf waw, atof. Kenapa nggak tiga-tiganya menggunakan kalimat ati Allah, ati Rasul, wa ati ulil amri minkum? Atau ati Allah, wa Rasul, wa ulil amri minkum? Kenapa kata mufassir dari sisi sudut balaghahnya, Allah ingin mengatakan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu mutlak tanpa ada celah, tanpa ada alasan, tanpa ada syarat. Tapi ketaatan kepada pemimpin itu diikuti sebuah syarat, yaitu kalau pemimpin itu membangun ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka siapa saja yang menjadikan dirinya sebagai
dalam posisi sentral kepemimpinan dan posisi sentral dakwah kepada manusia, dia dan para pengikutnya wajib berdakwah dengan penuh kejelasan. Baik kejelasan terhadap idenya, kejelasan dalam tata caranya, kejelasan dalam pemahamannya, dan kejelasan dalam pengamalannya. Ini mengharuskan seorang dai atau pengemban dakwah untuk memahami apa yang diinginkan dan apa yang dia inginkan dalam dakwahnya dengan penuh kejelasan berangkat dari dalil-dalil dan nas-nas yang ada. Dia harus mampu memahami dan memahamkan hal itu kepada siapa saja yang mau melakukan seruan ini. Tentu dengan penuh kejelasan. Dengan demikian pula kepada orang yang diseru, sehingga dia tidak layak bagi dirinya menerima satu perkara kecuali disertai oleh bukti dengan menelaah dalil-dalil yang ada. Artinya apa? Konsepsinya penulis kitab ini ingin mengingatkan kepada kita ini ditakdirkan menjadi dai, maka harus kembali kepada unsur-unsur kajian dai itu, yaitu penuh kejelasan dalam penyampaian, tidak penuh kegambangan, tidak perlu kesamaran. Apalagi kalau kita melakukan pendekatan kepada pendekatan neurologi, ya, sebuah prinsip berpikir atau perbuatan manusia itu akan bisa memetakan apa yang dia inginkan kalau yang dia inginkan itu sudah dirincikan, tidak disampaikan dalam bahasa yang terlalu ambigu. Makanya kami dulu ketika ngikutin beberapa mentor motivator itu, mereka selalu mengatakan kalau kalian punya tujuan, maka sampaikan tujuan kalian secara jelas, jangan kalimatnya kalimat umum. Contoh, target saya ingin bahagia. Ukuran bahagia itu apa? Harus dijelaskan. Kalau alamatnya masih gamblang, maka nggak akan pernah sampai pada tujuan nanti. Kalau saya ingin bahagia, ukurannya apa? Oh, bahagia itu 1, punya kendaraan, 2, punya rumah, 3, punya istri. Akan disebutkan dengan detail. Nah, sama dalam konsepsi dakwah. Seorang itu harus menyampaikan konsepsi dakwah dengan jelas, terutama untuk dirinya, baru untuk mad'unya. Seorang dai itu harus menjelaskan tujuan dakwahnya, ide dakwahnya, realitas dakwahnya, tata cara dakwahnya kepada dirinya sendiri, baru dia bisa menjelaskan kepada orang lain secara luas. Allah, mungkin ini pengantar, sudah jam 6 lewat 43, masih ada waktu sekitar 17 menit lagi untuk kita diskusikan. Mungkin ada perkara yang ingin dikoreksi dari apa yang kami sampaikan, ada perkara yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Kami kembalikan kepada Pak Al-Fakar. Ya, syukur Ustaz. Baik ya, Bapak-bapak, kita punya waktu lebih kurang 15 menit lagi. Jadi yang mau bertanya kami persilakan. Kita buka diskusi tanya jawab ya. Silakan, Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Kalau belum ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Junaidi. Ya, ini kalau kita memahami barusan kajian barusan Ustaz ya. Jadi artinya kan dalam berdakwah ini kan sebetulnya ada pemimpinnya yang mengarahkan dakwahnya itu. Nah, sekarang kan dilema kita kan ini dakwah kita ya mungkin ini pikiran saya, dakwah kita itu ada sektoral. Ini kajian ini mendakwahkan juga, kelompok ini mendakwakan juga. Sementara kalau terjadi enggak ini juga enggak ada juga kadang-kadang satu kelompok menyalahkan dakwah ini salah. Kelompok ini kan menjadi problem internal juga dalam pendakwah itu saya. Karena kan di sini kan sudah disebutkan. Jadi dakwah ini itu yang jelas itu ditujukan itu adalah pada pemimpin. Jadi ada pemimpin yang mendakwakan gitu saya. Nah, sekarang diskusi gini.
Kadang-kadang itu kondisinya gitu karena sektoralnya ada sektoral dakwah masing-masing. Nah ini yang menjadi tujuan dakwah itu sebetulnya tujuan dakwah itu kalau kita lihat mungkin agak tersendat-sendat lah jalannya artinya gitu Ustaz. Kecuali kan kita memahamkan dakwah kita itu kan mengajarkan kajian gini perintah-perintah Allah gitu Ustaz. Sementara tujuan dakwahnya itu ini yang pencapaiannya yang secara utuh satu itu yang agak terbentur-bentur begitu Ustaz. Jadi di barusan di sini kan sudah disebutin bahwa perintah dakwah itu ditujukan adalah kepada pemimpin. Sementara kita dalam memilih pemimpin juga terpecah-pecah juga dalam memilih pemimpin. Kan harusnya kita memilih pemimpin yang bisa menegakkan syariah agama. Nah, kadang-kadang kan juga kalau kita lihat ada pemimpin tidak akan bisa menegakkan syariah agama, akhirnya kita nggak ikut memilih pemimpin. Sementara nanti dia menjadi pemimpin, dialah yang akan mengatur semua aturan-aturan. Ini kan dilema-dilema juga. Ini salah satu dilema juga. Terus, ya itu. Ini tujuan ini dakwah sirah nabiyah ini yang agak sekarang agak gitu istilahnya menerapkannya agak terpecah-pecah karena begitu banyaknya kita akan Ustaz umat ini. Iya. Nah itu yang sekilas kita lihat. Memang dari teori-teori mendakwah ini kan sudah disampaikan gini. Nah, tapi kan dalam pelaksanaannya, implementasinya ini kan banyak benturan-benturan jadinya. Sebenarnya tujuan kalau dulu jelas kalau zamannya Rasulullah itu mengutus sahabatnya ke negeri ini. Tapi kita lihat sahabat ini tetap akan dikoreksi, tetap akan di ini dari Rasulullah. Inilah ini kan gitu. Sekarang kan kalau kita lihat kan nggak ada yang menginginkan, nggak ada yang menyatukan dakwah itu gitu Ustaz. Iya. Saya gini, itu pemikiran yang saya lihat dari barusan sedikit dari penjelasan barusan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Benar apa yang Bapak sampaikan, memang bagian dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah dakwah kepada pemimpin dan kepemimpinan. Kalau konteks hari ini memang agak sulit kita temukan. Kenapa? Karena memang munculnya berbagai macam aliran dalam proses dakwah itu sendiri. Ya, dan itu perkara yang biasa. Ya. Maka bagaimana penyikapannya? Ketika setiap orang atau setiap kelompok dakwah itu memiliki dalil, maka kita harus israf, harus legowo terhadap perbedaan yang terjadi. Nah, dengan menitikberatkan apa yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin Albani dalam kitab Mafahim, itu beliau menyampaikan bahwa selama dia punya dalil, ketika dia menyampaikan satu perkara, maka itu dianggap sebagai ra'yul islami, pendapat islami, sehingga kita tetap mengatakan ini bagian dari pendapat yang bisa dipegang berdasarkan hukum syariat. Ingat, standarisasinya adalah dalil, bukan dalih. Nah, itu yang menjadi titik krusial dalam menentukan pada tataran hari ini di mana terjadi perbedaan fikroh, perbedaan torikoh, perbedaan metodologi, perbedaan cara, bahkan perbedaan tujuan dalam mendakwahkan Islam itu sendiri. Maka dikembalikan kepada masyarakat, kepada umat itu untuk melakukan standarisasi dengan cara mengembalikan kepada standarisasi yang diajarkan oleh agama kita, yaitu standarisasi nas. Tidak bisa kita pakai perasaan. Kalau sudah pakai perasaan, artinya kan kita melakukan penentangan terhadap nas. Maka penentangan terhadap nas itu tak dibenarkan dalam Islam. Tidak bisa kita katakan seseorang ketika tidak melakukan satu amaliyah kalau dia punya nas sebagai satu kesalahan. Itu kesalahan menurut kita, tapi belum tentu kesalahan menurut Allah dan Rasulnya. Maka kalau terjadi perbedaan itu munculkan sikap israf kita, sikap tenggang rasa kita. Jangankan kepada sesama muslim, kepada non-muslim saja kita diminta untuk tenggang rasa untuk satu atau dua perkara yang itu
tidak bertentangan dengan akidah kita. Itu menjadi satu titik, satu pemahaman, satu standar dalam menentukan satu pilihan dalam melakukan sesuatu. Kemudian perlu kejelian kepada kita untuk juga menggali lebih dalam tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tadi melihat dari segala aspek, bukan hanya dari satu aspek saja. Sehingga ya silakan kita saling berdebat, tapi debat yang terjadi adalah debat yang bersifat berdasarkan satu kaidah, satu pemahaman bahwa debat yang dilakukan itu berdasarkan adu argumentasi dalil, bukan adu argumentasi dalih. Sering kita temukan hari ini banyak di antara kaum muslimin yang berdebat dalih, termasuk dalam proses memilih pemimpin. Misalnya si A memilih kelompok 1 untuk memimpin, si B memilih kelompok 2 untuk memimpin, si C memilih kelompok 3 untuk memimpin, yang menurut mereka ini adalah pilihan terbaik. Silakan kalau itu menjadi satu pemikiran. Hanya saja tidak boleh kita hanya menggunakan pemikiran dengan dasar akal. Daripada lebih baik. Pakai kaidah kalau tak bisa semuanya jangan tinggalkan semuanya. Itu kaidah untuk perkara sunnah. Nah, dalam perkara amalan sunnah, terus para ulama mengatakan kalau tak bisa melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu menjadi pemahaman yang disampaikan para ulama. Tapi yang hukumnya sunnah. Tapi kalau hukumnya haram, tidak boleh kita melaksanakan satu perbuatan yang jelas hukumnya haram dengan mengatakan kalau nggak bisa melaksanakan yang wajib, maka kita kerjakan yang ini walaupun sedikit ada keharaman. Enggak. Maka harus kita bedakan memilih pemimpin, taat kepada pemimpin, serta mendakwahkan pemimpin itu 3 unsur yang berbeda. Yang tiga-tiganya punya dalil tersendiri dalam menentukan. Mendakwahkan pemimpin itu wajib hukumnya. Mengajak mereka bukan hanya kepada pemimpin, kepada seluruh masyarakat. Mengajak kepada mereka untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Melaksanakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Termasuk juga mengajak kepada al-haq, yaitu Islam. Satu kewajiban. Taat kepada pemimpin, satu kasus yang berbeda. Ya nanti kita ada hukum tersendiri. Hukumnya apa? Wajib. Selama kepemimpinan itu tidak melanggar hukum syariat. Kemudian mengingatkan pemimpin itu juga satu hukum yang tersendiri. Ini yang harus kita, kadang-kadang terjadi kerancuan itu karena kita tidak bisa memilah dan memilih berdasarkan nas dan fakta. Tapi prinsipnya kalau terjadi perbedaan dikembalikan kepada nas. Apa yang disampaikan Imam Syafi'i misalnya, pendapat mereka semua benar, pendapat mereka semua salah, tapi tidak tertutup kemungkinan karena mereka mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, pendapat mereka semua salah. Pendapatku yang paling benar, tapi tidak tertutup kemungkinan salah karena aku juga manusia. Artinya apa? Yakin dengan pendapat sendiri itu wajib, tapi tetap tidak sampai mengkooptasi pendapat kita lah yang paling benar. Dengan tetap memberikan peluang kepada orang-orang di sekitar kita yang berbeda jamaah, berbeda kelompok, berbeda pemahaman dengan kita, kalau tadi ada nasnya, kalau ada dalilnya, kalau ada perkara yang mendukungnya, itu clear saja, sah-sah saja. Prinsip yang dibangun di dalam beragama begitu dia. Walaupun apa yang dirasakan Pak Gunayadi dengan saya juga merasakan hal sama, kegalauan dan kegamangan terhadap kondisi hari ini, di mana karena berbeda jamaah lantas saling tuding, ngomongnya bersatu tapi tak pernah mau duduk bareng, ngomongnya kembali kepada syariat, tapi ketika ditawarkan untuk menjadikan syariat sebagai alat timbang dalam proses perdebatan, wajadilhum billatihil ahsan, itu tidak berjalan.
Yang ada saling tuding tanpa melakukan proses proses islah. Yang kedua, perlu kita pahami karena perbedaan organisasi yang terjadi hari ini, dan itu merupakan sunatullah dan perintah Allah sendiri. Ketika Allah mengatakan wal takum minkum ummatun, Allah mengatakan hendaklah ada sekelompok umat, itu dalam isim nakirah bukan isim ma'rifah, menunjukkan bahwa boleh saja jamak bentuk umatnya, artinya boleh lebih dari satu, tapi standarisasinya tetap harus satu, yaitu dengan standarisasi hukum syariat. Ya. Maka kalau ini terjadi, ya pastikan mengukurnya dengan ukuran syariat. Ya, agak sulit kita membayangkan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi SAW ketika Nabi sudah menjadi seorang kepala negara. Kepemimpinan Nabi SAW sebagai kepala negara itu nggak bisa kita samakan dengan sekarang, di mana tidak ada kepala negara yang menerapkan Islam secara totalitas. Kalaupun ada, hanya sebagian, bahkan ada yang menentang secara utuh. Ya, itulah realita hari ini yang nggak bisa kita pungkirin. Tapi kembali kami ingatkan bahwa hukumilah realita hari ini dengan hukum syariat. Jadikan Islam sebagai kaidah, sebagai standar, sebagai timbangan dalam menghukumi satu perkara. Kemudian jadikan Islam sebagai qiyadah, kepemimpinan, menentukan apa yang mau kita lakukan atau apa yang tidak boleh kita lakukan dalam satu perkara, dan menjadikan akidah Islam sebagai tujuan dalam menerapkan arah kehidupan. Itu yang menjadi titik pentingnya. Wallahu a'lam. Ya, begitu ya Pak Junedi ya. Iya Ustaz, ya. Berarti perbedaan itu ialah rahmat Ustaz ya. Memang banyak kali kadang satu kelompok ngomong seperti ini, satu kelompok lagi ngomong seperti ini, memang nggak pernah kelop dia. Misalnya masih susah untuk menyatukan pemikiran, tapi ya nggak apa-apa saya. Selagi dia ada dalil ya silakan saya. Biasanya perbedaannya itu lebih kepada sentimen keduniawian. Biasanya ya. Diakui atau tidak, biasanya begitu. Ya, Ustaz. Jadi intinya memang kita tetap berpegang kepada hukum syariat. Betul. Jadi kita tetap berpegang pada wahyu Allah, Al-Quran, dan sunnah-sunnah Rasulullah ya Ustaz. Itu yang kita pegang Ustaz ya. Benar, itu menjadi standar Pak. Al-Quran dan sunnah. Kalau kita pakai standar Allah dan Rasulnya itu lebih adil Pak. Ya, tidak ada keadilan kecuali berada di dalam hukum syariat. Karena Allah itu tidak ada punya kepentingan kepada kita. Allah itu nggak ada punya kepentingan kepada lawan bicara kita. Kecuali satu, menjadikan seluruh makhluk Allah itu masuk ke dalam keridhaan Allah. Cuma satu itu. Tapi kalau kita itu punya kepentingan. Diakui itu tidak, itu kita pasti punya kepentingan di dalam. Apa Ustaz ada udang di balik rempeyek Ustaz? Rempeyek. Ada unsur kepentingan. Nah, itulah manusia. Oke. Mungkin begitu ya Pak Junedi ya, Bapak semuanya. Ya, karena sudah hampir jam 7 ya. Mungkin ada juga yang mau melakukan aktivitas ya. Iya. Silakan Pak Ustaz, ditutup Pak Ustaz. Insyaallah kita sambung Rabu depan ya. Siap, insyaallah. Baik, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini dengan sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap kesilapan dan kesalahan kita. Termasuk kita berharap Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk tidak salah dalam melangkah, dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya pegangan kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan da'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين اللهم صل على سيدنا محمد وأدخل الظالمين بالظالمين أخرجنا من بينهم سالمين آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak dan berikan kemampuan kepada kami untuk mengikuti yang hak. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan yang batil. Allahumma alimna ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada pengetahuan kepada kami karena Engkau adalah pemberi petunjuk dan Engkau yang Maha bijaksana. Allahumma rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, kabulkan seluruh doa kami karena Engkau lah yang mampu mengabulkan seluruh doa kami, ya Allah. Allahumma tada'lana zamban ila khafartah. Ya Allah, jangan biarkan kami kembali kepadamu kecuali Kau telah ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Amin. Wala maridan ila syafaitah. Dan jangan Kau biarkan kami kembali, ya Allah, dalam Amin. keadaan sakit kecuali telah Engkau sembuhkan penyakit kami. Amin ya Allah. Wala fakiran illa aghnaitah. Dan Amin. jangan Kau biarkan kami kembali dalam keadaan miskin kecuali telah Engkau kayakan kami, ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في Amin. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan kepada Allah yang ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jasa kalian Ustaz atas ilmu waktu dan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga bapak-bapak yang hadir di sini ya, kita sama-sama diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Yang masih punya utang piutang semoga cepat lunas ya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh. Yang baru berintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, kita tutup ya dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur ya Ustaz. Syukran semuanya. Ya Ustaz. Oke ya, kita tutup ya. Baik. Salam sukses. Allah Akbar ya Ustaz. Syukur Ustaz. Astagfirullah.